Bab 91. Percaya padanya apapun yang terjadi. Yang berdiri di dekat jendela adalah benar Melanie. Ketika dia berbalik, matanya yang indah memancarkan sedikit harapan. Yulia, apa yang dia katakan padamu? Yulia ragu-ragu, tetapi memberitahu dia apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Melanie menahan napas, terutama ketika dia mendengar Jovian meremehkan Rocky. Wajahnya yang cantik bahkan lebih kental, dan dengan dinginnya dia berkata, turun dan periksakan untukku terkait organisasi Suanji ini. Rocky sudah turun tangan menghukum Jovian. Yulia dengan cepat mengatakan tindak lanjutnya. Ekspresi Melanie mereda setelah selesai mendengarkan, dan dengan dinginnya dia berkata, Jovian pantas mendapatkan hukuman. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat awan gelap di langit yang jauh, yang sekarang sudah banyak menghilang, dan wajah cantiknya tiba-tiba menunjukkan penyembahan. Saudara Rocky luar biasa. Aku tidak menyangka bisa mendatangkan sambaran petir. Melanie tampak kagum, ingin berada di sana sekarang dan melihat Rocky mendatangkan petir dengan matanya sendiri. Melanie, aku hanya berkata saja, apa kamu benar percaya bahwa orang biasa bisa mendatangkan petir? Kata Yulia tanpa daya. Selama itu kakak Rocky, aku percaya. Melanie menunjukkan ekspresi tegas dan tanpa ragu di wajahnya. Yulia menghela nafas dalam hatinya dan berpikir bahwa Melanie sangat putus asa pada Rocky sehingga dia percaya segala darinya. Walaupun dia ada di tempat kejadian pada saat itu, juga dikejutkan oleh beberapa sambaran petir hingga tidak bersuara, Yulia memikirkannya lagi dan menganggapnya luar biasa. Dia adalah seorang materialis yang teguh, sangat tidak mungkin untuk meyakinkannya bahwa ada hantu dan dewa di dunia. Yulia memandang Melanie, mengangkat telepon dan mengguncangnya di depannya, dan berkata tanpa daya, lihat, ini ramalan cuaca barusan. Ada badai hari ini. Mungkin itu hanya kebetulan, atau dia menggunakan trik lain. Misalnya, seperti penangkal petir di luar negeri. Melanie menggelengkan kepalanya, tidak, aku percaya kakak Rocky pasti melakukan sesuatu untuk langit, dia orang seperti itu. Melihat penampilannya yang teguh, Yulia tahu bahwa apapun yang dia katakan, Melanie tetap tidak akan goyah. Dia tidak bisa memahaminya. Dengan status Melanie, dia bisa menemukan seorang pria yang 100 kali lebih baik dari Rocky, tetapi mengapa dia masih mengantungkan harapan padanya? Dalam benak Yulia, ia melewati penampilan Rocky mendatangkan sambaran petir tanpa disadari. Dalam sambaran petir, dia berdiri dengan bangga dan dengan temperamen yang luar biasa. Jika ada pria seperti itu, wanita manapun akan jatuh cinta padanya. Yulia tidak bisa menahan untuk tergerak hatinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Candaan seperti apa ini? Bahkan fisikawan top dunia tidak bisa mengendalikan petir. Jika Rocky bisa mendatangkan petir, dia tidak akan seperti sekarang ini menjadi menantu yang malang. Atau, aku akan mencari orang untuk memeriksa Rocky. Kata Yulia dengan ragu karena dia masih khawatir Melanie ditipu. Melanie menunduk sejenak dan berkata, baiklah, karena kamu tidak percaya dengan kakak Rocky, kamu dapat mencari orang untuk mendapatkan informasinya, sehingga kamu dapat menghilangkan keraguanmu padanya. Yulia mengangguk dan bertanya, lalu kapan kamu berencana untuk menemui Rocky? Ini. Melanie, yang selalu bertekad dan cakap, menunjukkan keraguan di wajahnya. Dia dan Yulia telah pergi dari Beijing ke kota Gopo selama beberapa hari atas tujuan, menyelidiki pasar. Dia juga meminta Yulia untuk memperhatikan setiap gerakan Rocky dan melapor kepadanya kapan saja. Tapi Melanie belum bisa mengumpulkan keberanian untuk bertemu Rocky. Lagi pula, dia sudah punya keluarga. Dan diam-diam dia pergi keluar pintu perusahaan Rieol dan melihat istrinya Dewi. Itu memang wanita cantik dengan kecantikan dan keanggunan yang luar biasa, tidak peduli penampilan atau sosoknya, dia setara dengan dirinya sendiri. Aku mendengar bahwa dia masih wanita tercantik di kota Gopo. Yulia melihatnya ragu-ragu dan menghiburnya, tidak masalah, aku akan mengamati Rocky lebih banyak, dan akan kulaporkan kepadamu satu persatu tentang gerakannya. Baik. Melanie bernafas lega, tapi sedikit mengernyit di antara alisnya. Kapan dia akan menemukan kesempatan untuk bertemu Rocky pada waktu yang tepat? Rocky telah kembali ke pintu, berdiri di depan pintu untuk menjawab telepon.
Orang yang meneleponnya adalah pemilik Paviliun Treasure. Marganya Bao dan bernama Jordan. Semua orang memanggilnya Tuan Jordan. Keluarganya adalah pengusaha barang antik dan dia sangat terkenal di Provinsi Nanguang. Sekarang, Master Paviliun telah mulai mengelola organisasi metafisika Nanguang, dan dia menganggap dirinya sebagai agen Rocky. Paviliun Tuan Jordan melaporkan persiapan aliansi metafisik, lalu terbatuk kering, dan berkata dengan ragu-ragu, "Pemimpin Lin, aku tidak bisa meneleponmu tadi, jadi karena ada sesuatu, aku menjawabnya untukmu." "Ada apa?" "Seseorang memberimu sebuah villa. Kurasa tidak apa-apa, jadi aku memutuskan menerimanya untukmu." Rocky mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mendatangkan petir, seseorang akan datang untuk memberikan hadiah, dan itu hadiahnya sebuah villa. Hadiah seperti ini tidak mungkin hanya ingin menyanjungnya. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" Tuan Jordan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ayahnya Rudy, yang membimbingnya untuk menebus kesalahan secara langsung, dan berharap Anda akan mengampuni nyawanya. Kenapa dia tidak datang padaku?" kata Rocky dengan dingin. Tuan Jordan berkata, "Sepertinya Rudy pulang dan membicarakan tentang Yovian. Ayahnya sangat ketakutan, dan dia sangat takut padamu, jadi dia menemukanku di sudut dan memintaku untuk mengatakan beberapa patah kata." Setelah berbicara, Tuan Jordan buru-buru menambahkan, "Pimpinan Lin, aku tidak berbicara untuk Rudy si bajingan itu, tetapi villa yang dikirim oleh keluarga Wang benar-benar bagus. Ini adalah yang terbaik di seluruh kota Gopo. Aku merasa dengan identitasnya, hanya villa ini yang layak, jadi saya terima dulu buat kamu. Kalau kurang puas, saya akan segera mengembalikannya." Rocky merenung sejenak. Dia tidak memiliki kesan mendalam tentang Rudy, tetapi dia hanya seorang pria, dan itu bukan kejahatan keji. Selain itu, keluarga Wang dan keluarga Liu sudah bersaudara, dan dia juga tidak enak membuat kedua keluarga menjadi musuh hidup dan mati. Rocky berkata, "Kalau sudah diterima, maka terimalah." Wali tersebut memberitahu keluarga Wang bahwa kedepannya jika saya ada di suatu tempat maka Rudy tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Baik. Juga, biarkan Rudy dan ayahnya merahasiakan hal ini, jika ada kata yang bocor, aku tidak akan mengampuni dia. Tenanglah Tuan Rocky, aku telah menangani pekerjaan kerahasiaan, dan keluarga Wang serta putranya juga telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mengungkapkannya. Tuan Jordan dengan cepat menjelaskan. Sebenarnya, setelah melihat adegan di mana Rocky mendatangkan petir dan memotong Jovian menjadi kok, semua orang sangat takut sehingga tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Tuan Jordan melanjutkan dengan mengatakan, "Saya akan mengirim orang untuk membersihkan villa terlebih dahulu, dan kunci akan dikirimkan besok pagi." Rocky memberi, menutup teleponnya, berbalik dan membuka pintu untuk masuk ke rumah. Ngomong-ngomong, lantai datar yang mereka tempati masih berupa bangunan bata beton kuno, dan memang sudah saatnya berganti rumah. Begitu pintu dibuka, suara keras terdengar dari ruang tamu. Bab 92. Meremehkan. Rocky berhenti membuka pintu dan mendengarkan suara ibu mertuanya Jenny dari kamar. "Besok jamuan pindah rumah orang tua, kamu harus pergi lebih awal. Mia juga yang lebih hebat bisa mengajak tunangannya Asteris mendapatkan kamar khusus, dan dengan harga 2/3 lebih rendah dari harga pasar dan mendapatkan tempat terbaik di kota Gopo." Bicara tentang Rocky, tidak ada gunanya, aku khawatir aku tidak akan tinggal di rumah besar seumur hidupku. Suara tidak puas Dewi datang, "Bu, apa yang membuat ibu iri? Lagi pula Rocky sekarang sudah bekerja di perusahaan. Dengan menabung beberapa tahun, bukan tidak mungkin kita membeli rumah." Andrew juga berkata dengan marah, "Sepanjang hari hanya tahu bagaimana membandingkan dengan orang lain, kesombongan. Menantu kita juga bukannya tidak baik sama sekali. Lihat gelang dan kalung yang kamu pakai, bukankah Rocky yang mendapatkannya kembali? Dan dia kenal orang-orang penguasa harta karun Paviliun, sungguh menakjubkan." Jenny berkata dengan tidak puas, "Mengapa kalian berdua membantunya berbicara? Aku hanya ingin tinggal di rumah baru. Kalau dia mampu seperti Fresco, buatlah kamar khusus untuk keluarga kita." Rocky berdiri di depan pintu dengan canggung, mungkin dia membuka pintu terlalu pelan, ibu mertua dan yang lainnya tidak mendengarnya.
Melihat Jenny hendak memarahi Andrew lagi, Rocky terbatuk dengan sengaja. Aku bilang kamu orang tua. Jenny menutup mulutnya dengan tajam, menoleh dan melihat ke pintu, membeku sesaat, mengerutkan dahi dan berkata, kapan kamu kembali? Baru saja tiba. Rocky tersenyum, berpura-pura layaknya tidak ada masalah, dan berjalan ke ruang tamu. Jenny menyembunyikan tawanya, dan berkata, besok pamanmu Ando akan pindah ke rumah baru dan menyuruh kita makan bersama. Baiklah, aku akan pergi ke dapur dulu. Setelah berbicara, dia bergegas ke dapur, takut Rocky tahu bahwa dia baru saja mengatakannya di belakang. Andrew pun merasa malu dan mencari alasan untuk masuk ke rumah tersebut. Dewi berjalan menghampiri dan berkata dengan suara rendah, jangan diambil hati apa yang ibu katakan tadi, dia suka kesombongan. Rocky sengaja berkata, apa yang ibu katakan? Aku tidak mendengar sepatah kata pun. Terus saja kamu berpura-pura, aneh kalau tidak dengar. Dewi menyodok kening Rocky dengan jarinya. Rocky meraih tangannya di sepanjang jalan. Dewi tersipu, dan buru-buru melihat ke dapur, sebelum menarik tangannya. Tapi Rocky memegangnya, melihat lebih dekat, dan tersenyum, apakah gelang ini efektif? Hah? Dewi sadar kembali, mengangguk dan berkata, jangan bilang itu benar-benar efektif. Sejak aku memakai gelang, badanku terasa seperti baru, dan aku tidur nyenyak di malam hari. Terbuat dari apa gelangmu? Bagaimana bisa begitu berguna? Rocky tersenyum, itu hanya mutiara. Sambil berbicara, dia memegang tangan giok Dewi. Manik-manik roh laut putih dikenakan di pergelangan tangan Dewi, membuat pergelangan tangannya seperti salju, putih dan lembut seperti akar teratai baru. Tangan batu giok yang halus dan hangat dipegang di tangannya oleh Rocky, seperti sepotong batu giok yang hangat, dan dia tidak ingin melepaskannya. Dewi menyadarinya juga, dan langsung tersipu dan menarik tangannya ke belakang dan memelototinya. Rocky tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin pindah rumah? Tentu saja, siapa yang tidak mau tinggal di rumah baru? Tanpa sadar Dewi menjawab, lalu tersadar kembali, berkata, harga rumah di kota Gopo hampir 30.000 sekarang. Mari kita bicarakan setelah ganti rumah. Rocky berkata, apakah kamu menyukainya? Tentu saja. Percayakan padaku. Kata Rocky sambil tersenyum, besok pagi, seseorang akan membawa kunci villa, kamu hanya perlu menyimpannya. Dewi tercengang, kamu bercanda. Tidak main-main. Kata Rocky dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, kamu tidak menikmati hidup denganku. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan memenuhi semua keinginanmu untukmu. Dewi kaget sesaat, tanda kerumitan muncul di matanya, dan dia berdiri dengan kedok, kita sudah lama menikah, untuk apa membicarakan ini? Aku akan pergi ke dapur dan membantu ibu memasak. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan ke dapur. Sebenarnya Dewi juga tersentuh di hatinya, mengalami masa-masa sulit beberapa tahun belakangan ini, namun tak pernah menyesalinya. Adapun villa yang dikatakan Rocky, Dewi hanya menganggapnya omongan semata. Villa termurah di kota Gopo itu harganya puluhan juta. Orang biasa hanya bisa beli satu toilet kalau bekerja keras seumur hidup. Keesokan paginya, Rocky pergi ke area Baru Jinggu bersama keluarga suaminya yang lama. Distrik Baru Jinggu adalah grup real estate paling mewah di kota Gopo. Dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, serta memiliki layanan asisten rumah tangga asteris. Tentu saja, harganya juga paling mahal di kota. Singkat kata, ini bukan tempat tinggal orang biasa. Penduduknya kaya ataupun berkelas, mereka semua adalah figur penting di kota Gopo. Villa 2 lantai yang baru dibeli Ando ada di sana. Mobil melaju ke sebuah villa kecil dan berhenti. Sudah ada beberapa mobil yang diparkir di luar, semuanya adalah kerabat dari keluarga Liu yang datang ke pesta tersebut. 7 atau 8 kerabat berkumpul di ruang tamu di lantai pertama, semuanya dari Rieol Group. Ando menyapa para tamu dengan senyuman, dan putrinya Mia berdiri untuk membantu dan menyapanya, sangat antusias. Dia adalah ayah dari Mike dan Mia. Dia biasa berurusan dengan urusan di perusahaan, tetapi pinggangnya cedera beberapa tahun sebelumnya dan tidak nyaman untuk bergerak. Dia pensiun ke baris kedua untuk memulihkan diri di rumah dan menyerahkan urusan itu kepada putranya Mike sampai sekarang.
Namun, Rocky tidak melihat Mike dan Nyonya Liu. Aku mendengar dari Dewi di pagi hari bahwa Nyonya Liu tidak nyaman dan Mike pergi bersamanya. Andrew masuk dan memberikan rokok dan alkohol yang dibawanya. Ando menyapa para tamu dengan antusias. Dia mendongak dan melihat Andrew mendekat, dengan santai menunjuk ke sudut, biarkan saja. Setelah berbicara, aku pergi untuk berbicara dengan tamu lain lagi, bahkan tanpa melihat ke arah Andrew. Rocky mengerutkan kening. Dewi membelikan rokok dan alkohol sebagai hadiah. Rokoknya 1000 yuan sepotong Yellow Cran Tower 1916, dan anggurnya 5001 botol Moutai, cukup diperhatikan. Tetapi sikap pihak lain meremehkan, dan mereka tidak menganggap serius keluarga mereka. Saat itu, Fresco juga masuk. Fresco, kamu sudah di sini. Ando langsung menyapanya dengan antusias, wajahnya penuh ketekunan, apa saja yang kamu sibukkan beberapa hari ini? Perusahaan agak sibuk, kata Fresco, menyerahkan seikat bunga lili, dan tersenyum, Paman Liu, selamat pindah ke rumah baru Anda. Semuanya bagus, semuanya berjalan dengan baik. Ando tertawa lebar, dan memuji lagi dan lagi, tetap Fresco masih memiliki hati, sangat bisa memilih hadiah. Seperti yang diharapkan dari pewaris masa depan keluarga Wang. Mia, simpan bunganya, dan bawa Fresco untuk segera beristirahat. Mia berlari ke depan dengan gembira sambil tersenyum. Keluarga Andrew ditinggalkan sendirian, tidak ada yang menyambut mereka. Beberapa kerabat keluarga Liu di villa berkumpul untuk mengobrol dan tidak memperhatikan mereka. Rocky mendongak dan berkata, cari tempat duduk dulu. Dewi mengangguk, wajahnya agak menunduk. Karena ayahnya menghargai hubungan persaudaraan, dia memilih hadiah yang murah hati, dan orang tuanya secara khusus mengenakan pakaian baru, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Fresco hanya memberi seikat bunga yang nilainya tidak lebih dari 20 yuan, dan ia berpakaian santai, kontras dan menjijikkan. Pada saat ini, seorang kerabat keluarga Liu memperhatikan Rocky dan tertawa keras, ya, lihat siapa yang ada di sini. Beberapa kerabat keluarga Liu memperhatikan keluarga Andrew dan segera mengepung mereka dengan antusias. Keluarga Liu, yang baru saja tertawa, memandang mereka dan tertawa, ini menantu Anda, bukan? Dia masih orang yang berbakat, tidak heran jika Dewi lebih suka menikah dengannya. Bab 93. Jamuan pindahan keluarga Liu. Andrew tertawa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Jenny tidak bisa menahannya, dan berkata, bukan Dewi yang menikah, tapi keluarga kita merekrut menantu. Bu. Dewi mengerutkan kening dan memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara, karena takut akan melukai harga diri Rocky jika dia mengatakannya lagi. Di mana menantu Anda bekerja? Saat itu, Mia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Rocky pernah tinggal di rumah Liu sebelumnya. Baru-baru ini, kakakku melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, jadi dia mengaturnya bekerja sebagai asisten di Rieol. Sekarang masa magang dan gajinya lebih dari 1.800. Sulit untuk mencari pekerjaan di luar sekarang, dan gaji 1.080 sudah cukup. Iya, lebih baik keluar untuk menghasilkan lebih dari 1.000 dolar daripada bermalas-malasan di rumah. Gaji bukanlah masalah, saya terutama bekerja di perusahaan saya sendiri, dan ini mudah dan menganggur. Jenis pekerjaan yang santai ini, orang lain ingin mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Beberapa kerabat berbicara tentang satu sama lain dan sangat antusias. Andrew bahkan lebih malu, tidak merasakannya di dalam hatinya. Takut ditertawakan kerabat, Jenny pun sudah menemukan alasan dan lari ke halaman belakang untuk berjaga. Hanya Dewi yang mengerutkan kening. Kerabat ini terlihat antusias di depan, namun nyatanya mereka gelisah dan diam-diam menyindir kekesalan Rocky. Rocky juga mendengarnya, tapi hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Sebagian besar kerabat yang datang ke pesta pindahan rumah hari ini memiliki hubungan baik dengan Ando. Sekelompok kerabat bertanya berdampingan dan menemukan bahwa Rocky hanyalah asisten kecil dan magang, dan mereka semua menghina. Sedari awal sudah tahu bahwa suami Dewi itu tidak kompeten, tidak disangka bahwa dia jauh lebih tidak berguna, bukan hanya tidak punya uang, tetapi dia juga tidak memiliki kemampuan. Wanita parubaya yang pertama kali menggoda Rocky adalah sepupu Ando, bernama Karen Qian,
yang bekerja sebagai akuntan di bagian keuangan sebuah perusahaan kecil. Putranya tidak bersekolah setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Dia selalu bermain game di rumah dan merasa terlalu lelah untuk pergi bekerja. Karen kian ingin memanfaatkan hubungan Ando untuk mengatur pekerjaan bergaji tinggi dan mudah bagi putranya di perusahaan, jadi dia mencoba untuk menyenangkannya. Karen kian memberikan 2 ketukan, dan berkata kepada Andrew, menantu laki-laki Anda melakukan pekerjaan lain-lain untuk Rieo, dan dia tidak bisa belajar apa-apa. Lebih baik mengatakan sesuatu yang baik kepada kakak laki-laki Anda saat ini dan mengatur pekerjaan lain. Andrew berkata dengan ekspresi canggung, kurasa. Rocky tidak ada masalah dengan pekerjaan ini. Tidak masalah, apa yang bisa saya pelajari dari melakukan pekerjaan lain-lain. Sekarang wanita tua itu menghargai Mike, dia meminta Rocky untuk meminta Mike mengatur pekerjaan darinya. Masa depan Mike tidak terbatas. Di depan, kata-kata ini berkenaan dengan pekerjaan Rocky, tetapi nyatanya mereka menginjak keluarga mereka. Dewi merasa tidak nyaman, dan meminta Rocky menjadi bawahan Mike. Pembicaraan seperti apa ini? Karen kian terus membujuk Andrew. Dewi berkata dengan enteng, Tante Kian, tidak, kamu harus lebih mengkhawatirkan anakmu daripada mengkhawatirkan pekerjaan Rocky. Bukankah anakmu masih di rumah? Kamu. Aku melakukannya untuk Rocky. Ngapain kamu omongin anakku? Karen kian adalah orang yang paling tabu ketika orang mengatakan bahwa putranya tidak berguna, dan langsung menunduk, jika Rocky memiliki kemampuan, apakah dia masih perlu bekerja di perusahaan? Dewi berkata, ada masalah apa dengan pekerjaan yang bermacam-macam? Bukankah itu pekerjaan? Lebih baik daripada beberapa puluh tahun berbuat curang di rumah kan? Kata-kata ini menyentuh tabu Karen kian lagi. Putranya adalah pria tua berusia 30-an yang menggerogoti. Dia bahkan pergi bermain dengan seorang wanita dan meminta uang darinya. Karen kian tiba-tiba berkata dengan tidak senang, niat baik saya disalah-artikan. Jika Rocky memiliki kemampuan, sudah dari kemarin memberikan kamu sebuah rumah besar. Lihatlah tunangan Mia Asteris, dia tidak hanya akan membantu mendapatkan villa khusus, tetapi juga mendapatkannya setelah menikah. Beri Mia villa yang lebih besar, itu baru kemampuan. Ini semua kerabat. Untuk apa pertengkaran di hari bahagia ini? Ando berjalan menghampiri, bukankah itu hanya pekerjaan? Aku akan menelepon Mike kembali dan memintanya untuk mentransfer Rocky untuk menjalankan tugas di bawah tangannya, sehingga dia bisa belajar banyak hal. Dia hanya melihat sekelompok kerabat dan menggoda Rocky secara bergantian, tetapi dia terus berdiri dan memandang, baru sekarang dia datang untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa kerabat buru-buru membujuk dan menarik Karen kian pergi. Meskipun Andrew bodoh, dia mendengar bahwa kerabat ini menginjak mereka, dan dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Siapa suruh menantu kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Seorang kerabat bertanya pada Mia, benarkah keluarga Wang memberimu villa besar? Mia tersenyum dan mengangguk, memang benar, villa yang dihadiahkan juga ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, beberapa kerabat segera berkumpul, bergegas untuk berbicara dengan iri. Keluarga Wang punya masalah besar. Kamu akan dikirim ke villa segera setelah kamu pindah. Sepertinya kamu dianggap seorang istri. Mia baru saja menikah dengan baik, dan Fresco bisa menghasilkan uang dan memiliki kemampuan. Jika Anda mencari menantu, Anda harus menemukan seseorang yang mampu. Jika Anda hanya membuang-buang uang, Anda hanya bisa menjadi menantu, dan istri harus malu. Beberapa kerabat mengelilingi Mia dan memuji serta memuji mereka, dan mereka tidak melupakan beberapa patah kata pun tentang Rocky secara diam-diam. Ngomong-ngomong, di masa depan, pewaris keluarga Liu adalah Mike, jadi tentu saja dia harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Sedangkan untuk Rocky, dia membuang-buang uang. Bagaimana dia bisa membantu di masa depan? Karen kian menunjukkan rasa iri di matanya dan bertanya, Mia, di mana villa yang diberikan oleh keluarga Wang kepadamu? Di sana, aku akan menunjukkannya padamu. Dengan senyum di wajahnya, Mia dengan anggun memimpin kerumunan ke balkon, meraih jarak yang dekat. Villa yang dia maksud, yang terlihat dari balkon, berukuran 5 kali lebih besar dan lebih mewah dari rumah baru Ando. Sekelompok kerabat tercengang.
Betapa indahnya villa, keluarga Wang benar-benar kaya. Senior Liu, menantu laki-laki Anda sangat mampu. Karen kian berseru, area itu seharusnya Taman Changchun, kan? Villa-villa di sana adalah yang paling mahal di kota Gopo, dan masing-masing bernilai ratusan juta. Fresco masuk dari luar saat ini, berdiri di samping Mia, tersenyum rendah hati dan berkata, sebenarnya, harganya tidak terlalu mahal, orang rumah hanya membelinya secara acak. Tus, aku sudah katakan bahwa mendapatkan menantu yang mampu maka seluruh keluarga mengikuti untuk menikmati berkah. Kata Karen, dan dengan sengaja melirik Rocky dengan cibiran di wajahnya. Mia tersenyum dan menoleh untuk melihat Dewi berdiri di rumah, tersenyum dan menyapa, sepupu, sini dan lihat juga. Nanti kamu akan membeli satu di sini, dan kita bisa menjadi tetangga. Dewi berkata dengan dingin, tidak perlu. Jika bukan karena kerabat dari suku yang sama, dia tidak akan pernah menghadiri jamuan pindah rumah ini, dia pikir orang tuanya tidak akan konflik seperti dia dan Mike bersaudara. Aku bahkan tidak menyangka Ando seperti itu juga, sungguh mengecewakan. Jika tahu dari awal seperti ini, dia bahkan tidak ingin datang, apalagi membeli hadiah pindah rumah dengan lebih dari 6.000, tetapi orang-orang bahkan tidak melihatnya. Rocky mendongak dan melihat keluar jendela, dan melihat sebuah villa mewah yang tersembunyi di keteduhan hijau di kejauhan, yang harus diberikan kepada Mia oleh keluarga Wang setelah menikah. Pada saat ini, dia merasa telapak tangannya dengan lembut diangkat, dan menundukkan kepalanya. Aku melihat Dewi berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara rendah dengan ekspresi sedih, aku tidak memikirkan ini sebelumnya dan meminta Anda untuk datang ke perjamuan pindah rumah. Maaf telah membuatmu malu.